Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman yang telah mengikuti video ini. Saya Rasif Madidi dengan kode kelas 02 di studio riset tematik 1. Izinkan saya mempresentasikan sinopsis atau proposal penelitian saya yang berjudul Agent Based Modeling dalam Preferensi Masyarakat Produktif Memilih Hunian terhadap Isu Kesehatan Akibat dari Perubahan Iklim. Pendahuluannya, saya akan mengajak audiens ke beberapa waktu ke belakang mengenai isu kesehatan yang telah kita hadapi, yaitu masa pandemi COVID-19, di mana munculnya aktivitas baru yang menjadi kebiasaan selama beberapa waktu lalu, di mana kebiasaan itu untuk mengatasi resiko pandemi COVID-19. Di mana muncul aktivitas seperti olahraga pagi, senam, berjemur untuk menjaga imunitas tubuh kita. Berikut beberapa aktivitas luar ruangan yang dahulu sering kita jumpai di pengalaman kita. Ada juga aktivitas dalam ruangan yang juga berubah, dengan adanya adaptasi berupa kerja jarak jauh dan sistem sekolah daring. Ada melakukannya di kamar, tidur, ruang tamu, hingga teras rumah. Selanjutnya, keseluruhan hal tersebut adalah aktivitas yang timbul dalam bentuk adaptasi kita dalam menanggapi isu kesehatan, khususnya pandemi. Setelah itu kita melewati masa pandemi dan berubah menjadi endemi, di mana kita juga dihimbau untuk selalu melakukan pola hidup bersih dan sehat oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan. Sebagai antisipasi juga, jika kita kembali terkena virus COVID-19, karena bukan berarti virus tersebut menghilang, tetapi tubuh kita dan aktivitas kita lah yang beradaptasi. Selanjutnya, dunia berubah, orang-orang sudah mulai kebal terhadap virus COVID-19 berkat pemerintah yang menerapkan program vaksinasi hingga booster, dan juga orang-orang yang lebih sadar akan isu kesehatan, sehingga kasus COVID-19 menurun. Namun hal lain yang dihadapi adalah ketika aktivitas telah meningkat, kita kembali melukai bumi, memunculkan kembali polusi udara dan memperparah terjadinya perubahan iklim. Akibat polusi udara, bulan Agustus 2023 lalu diterapkan kembali sistem kerja jarak jauh untuk wilayah Jakarta demi mengurangi dampak tersebut. Sebagai info tambahan, akhir November lalu COVID-19 di Singapura meningkat 2 kali lipat dan di Malaysia meningkat 57,3%. Dengan indikasi bahwa menurunnya ketahanan tubuh akibat perubahan iklim, di mana memiliki iklim yang sangat mirip dan dekat dengan Indonesia. Kemenkes Indonesia juga menghimbau untuk kembali menggunakan masker. Selanjutnya, dengan adanya intervensi kondisi pandemi dan perubahan iklim memunculkan ketidaksesuaian kondisi kebutuhan dan keinginan, sehingga timbullah perubahan terhadap preferensi kebutuhan hunian. Berikut adalah kondisi hunian di Indonesia merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Delmar et al. Membagi menjadi 3 zona waktu di mana sebelum pandemi lebih berfokus bagaimana aksesibilitas dan konektivitas dari huniannya. Pada saat pandemi muncul beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan preferensi hunian, yaitu ketakutan akan bertemu dengan orang lain, ketakutan akan resesi ekonomi, dan adanya gaya hidup di rumah aja. Ketiga hal tersebut lah yang menimbulkan fokus baru. Tapi setelah pandemi adalah kondisi yang kita rasakan sekarang, fokusnya masih belum diketahui, sehingga memunculkan beberapa pertanyaan, apakah 100% kembali mengikuti masa pandemi, atau bagaimana dengan timbulnya isu kesehatan akibat perubahan iklim, apakah mengadaptasi beberapa kebiasaan pada saat pandemi. Selanjutnya kita melihat data dan fenomena, bahwa pada tahun 2023 terlihat perubahan penjualan pada kuartal pertama, di mana terlihat rumah dengan tipe kecil dan tipe besar masing-masing mengalami penurunan, dan terdapat anomali bahwa rumah dengan tipe menengah mengalami pertumbuhan, terlihat pada grafik tipe menengah itu yang garis warna hijau. Selanjutnya juga terlihat pada salah satu kawasan hunian di daerah Kemang, Bogor, bahwa pihak pengembang mengaku kesulitan untuk memasarkan rumah tipe 1 lantai dibanding dengan rumah tipe 2 lantai. Pada box plan, warna kuning merupakan tipe 1 lantai dan warna krem merupakan tipe 2 lantai. Terlihat pula pada proses pembangunannya pada foto sebelah kanan. Berikutnya, jadi sebelumnya kita telah melihat bahwa tiap faktor menghasilkan preferensi yang berbeda-beda. Bagaimana kehadiran pandemi dan perubahan iklim, apakah akan mempengaruhi preferensi baru terhadap hunian sesuai dengan data dan fenomenanya. Pada penelitian ini akan menggunakan agent based modeling untuk mempelajari fenomena-fenomena tersebut. Berikut adalah review judulnya. Kita lihat bahwa isu kesehatan apakah mengubah preferensi. Dengan menggunakan agent based modeling digunakan untuk menganalisis dan menyimulasikannya. Pada akhirnya, agent based modeling ini dapat digunakan secara praktis oleh arsitek dalam mengoptimalkan desain, terutama pada desain kawasan hunian. Berikut adalah kajian literatur yang digunakan pada penelitian ini. Sebenarnya apakah agent based modeling itu? Di sini saya coba memilah untuk mengartikan per kata.
di mana modeling sendiri adalah proses replikasi dari fenomena atau realita kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mudah dibayangkan dan dibaca. Memodelkan sendiri bisa berupa sebuah narasi sederhana dalam bentuk grafik, diagram, atau secara visual. Di sini memodelkan apa? Memodelkan interaksi antara agent dengan agent dan agent dengan environment-nya. Agent dapat berupa manusia, makhluk hidup lain seperti hewan atau tumbuhan, hunian atau benda lainnya. Sedangkan environment merupakan lingkup di sekitar objek tersebut. Selanjutnya, muncullah pertanyaan bagaimana cara melakukan replikasi tersebut terhadap manusia, karena yang kita tahu manusia adalah makhluk individu yang kompleks. Menurut Kennedy, manusia itu memiliki 3 karakteristik dasar. Manusia bukanlah individu yang bersifat tanpa arah. Human is not random. Manusia menjadi beragam karena kemampuan dan pengetahuan mereka dari latar belakangnya mereka. Selain dikendalikan dengan keputusan rasional, manusia juga memiliki sifat emosional. Berikut adanya pengaruh internal dan eksternal dari agent itu sendiri. Di mana di sini kita lihat pengaruh internalnya merujuk pada hierarchy of need. Manusia bertindak karena memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Maslow menambahkan, melakukan pemenuhan kebutuhan secara bertahap dimulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan yang lebih abstrak, yaitu pencapaian diri. Selain itu juga menyangkut faktor emosi, intuisi, dan proses keputusan secara alam bawah sadar. Berikut adalah faktor eksternal atau pengaruh dari luar diri. Manusia suka membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, atau sekedar ingin mengetahui apa yang dibayangkan dan dirasakan oleh objek yang diamatinya. Selanjutnya, Kennedy melanjutkan bahwa dalam melakukan pemodelan harus memperoleh data berupa background atau pengalaman sebelumnya dapat preferensi, konsekuensi, dan memori, sehingga dapat memperoleh apa yang akan dipilih dan apa yang akan diputuskan. Berikut adalah salah satu contoh pemodelan menggunakan agent based modeling dengan menggunakan if then else. Dengan contoh, jika A sebagai kondisinya maka B atau C sebagai tindakannya. Contoh sederhananya. Sebenarnya ada beberapa tambahan mengenai agent based modeling dalam preferensi dan perilaku. Bahwa manusia tidak bertindak secara tiba-tiba, melainkan terdapat hal yang melatar belakangi tindakan tersebut. Dan juga dalam literatur review menyatakan bahwa agent based modeling memiliki potensi dalam mengambil alih paradigma pemodelan konvensional jika ingin menghubungkan urban atau arsitektur dengan bidang sosial atau manusia dan individu sebagai fokusnya. Berikut beberapa literatur tentang preferensi dalam memilih hunian. Intinya, manusia akan memilih melalui berbagai macam pertimbangan sebelum memilih atau tidak memilih. Dan juga preferensi bersifat dinamis menyesuaikan kondisi, waktu, dan trennya. Selanjutnya adalah isu kesehatan dan perubahan iklim itu sendiri, di mana yang kita tahu bahwa kehadiran COVID-19 tidak hanya membawa dampak negatif. Nyatanya, kehadiran COVID-19 secara tidak langsung membuat bumi untuk melakukan penyembuhan atau istirahat ketika kondisi tersebut terjadi. Namun, ketika kasusnya menurun, aktivitas manusia kembali meningkat dan mempengaruhi perubahan iklim. Karena pada dasarnya, perubahan iklim itu terjadi salah satunya akibat dari aktivitas manusia. Peningkatan aktivitas manusia dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan timbul banyaknya isu kesehatan yang baru. Berikut adalah mengapa karakteristik hunian itu dapat berubah dengan adanya isu kesehatan. Yang pertama, perubahan preferensi timbul karena sejalan dengan teori penyesuaian perilaku dan beberapa hal lainnya. Selanjutnya, beberapa temuan perubahan karakteristik hunian, seperti ada indeks fundamental, ukuran dan keterkaitan, fungsi, ketersediaan kebutuhan yang muncul, struktur spasial, keterbukaan ruang, dan pembagian ruang. Dan ada hal lain seperti dibutuhkannya kualitas pencahayaan dan penghawaan, fleksibilitas ruang, dan tersedianya ruang hijau dekat dengan hunian. Selanjutnya, karena ada perubahan pada individunya, di mana yang pertama ada peningkatan kesadaran akan kesehatan, perubahan cara kerjanya, dan pendidikan jarak jauh, dan beberapa hal lainnya. Merujuk pada sejarahnya, di sini kita melihat bagaimana kehadiran pandemi dapat mengubah cara pandang kita dalam dunia arsitektur. Yang pertama adalah pandemi maut atau Black Death. Terjadi karena kurang perhatian masyarakat terhadap sanitasi sehingga memunculkan bakteri yang menyebar lewat kutu, tikus, serangga, dan udara. Hal tersebut membuat masyarakat menata kembali tata letak kota Eropa pada abad ke-14 dengan mengubah jalan-jalan sempit menjadi lebih lebar sehingga mengurangi kepadatan penduduk dan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi sanitasi yang lebih baik pula.
Selanjutnya, selain pandemi yang tadi, terdapat juga kasus pandemi seperti kolera dan tuberkulosis. Pada saat ini adalah kondisi saat pandemi tuberkulosis, membuat salah satu arsitek Alvar Aalto merancang bagaimana sebuah bangunan rumah sakit tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi memenuhi kebutuhan psikologi dari pasien untuk kesembuhan. Yang pertama ada pencahayaan alami, bagaimana warnanya, ruang terbuka, dan bukaan yang besar. Dari semua ini, bukaan lebar dan pemaksimalan view itu biasa kita lihat pada rancangan-rancangan rumah sakit dan hotel pada sekarang. Ternyata kehadiran pandemi dapat menjadi adaptasi gaya hidup dalam pencegahan dan penyembuhan dari ancaman yang muncul, salah satunya isu kesehatan. Berikut adalah rangkuman kajian literatur yang saya kelompokkan menjadi 4 subjudul beserta state of the art dan gap of research-nya. Selanjutnya, di sini saya menemukan gap bahwa agent based modeling dalam metode analisisnya menggunakan atribut yang mirip dengan ranah arsitektur. Salah satunya adalah aktivitas dan perilaku. Sejatinya memiliki nilai potensial untuk digunakan dalam ranah arsitektur, namun masih jarang digunakan dalam penelitian arsitektur. Jadi di sini akan dilihat bagaimana agent based model ini digunakan pada bidang lain untuk dipelajari dan digunakan untuk ranah arsitektur sendiri. Jadi karena di penelitian ini penggunaan agent based model pada penelitian ini bukan hanya untuk mendeskripsikan fenomena preferensi yang timbul, tapi dilaksanakan penelitian ini juga diharapkan untuk mampu membentuk pola-pola site plan kawasan hunian yang sesuai dengan kondisinya. Awalnya kita mengetahui bahwa agent based model itu berpotensial. Lalu modeling dalam arsitektur itu kita kenal dengan memvisualisasikan, menganalisis, dan mengkomunikasikan konsep dari desain. Jika penelitian ini dipilah dan dikonstruksikan, akan menghasilkan 2 buah tahapan sehingga terlihat agent based modeling ini berada pada posisi yang mana. Pada tahap pertama, agent based modeling digunakan untuk menghasilkan narasi dan deskripsi berupa pola aktivitas baru yang timbul untuk menyesuaikan kondisi isu kesehatan akibat perubahan iklim. Hal ini yang biasa digunakan pada penelitian geografi, kesehatan, dan bisnis. Sehingga dari pola aktivitas tadi dihasilkan sebuah karakteristik dan tipe hunian sesuai dengan agentnya atau manusianya. Pada tahap kedua, agent based modeling digunakan untuk mengubah menjadi bentuk spasial, di mana hal ini biasa digunakan pada penelitian urban atau perkota. Pada bagian sebelah kanan itu. Di sini mencoba bagaimana model narasi dan deskripsi itu dihasilkan pada penelitian bidang kesehatan dengan judul penelitian pencegahan pandemi flu burung di Kota Bandung. Tujuannya untuk mengevaluasi tingkat efektivitas program sosial dalam pencegahan pandemi flu burung, di mana mereka mempelajari intradisiplin, bagaimana cara virus itu tumbuh, bagaimana hari keberapa virus itu berbahaya, bagaimana cara penularannya, melalui apa saja, dan mempelajari aktivitas agennya. Misalnya anak-anak mempelajari bagaimana anak itu berangkat dari rumah ke sekolah, bermain, apakah mereka mencuci tangan, menggunakan masker, atau berkumur-kumur. Begitu pula untuk orang dewasa yang bekerja, kombinasi yang bagaimana dapat menghasilkan pencegahan paling baik. Dari aktivitas-aktivitas itu bisa kita pelajari bahwa agent based modeling ini dapat memetakan aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan karakteristik hunian jika kita terapkan pada penelitian ini. Selanjutnya, tahap kedua, penelitian ini pada ranah urban mampu menghasilkan bagaimana variabel dapat berubah menjadi bentuk spasial, di mana yang pertama ada eksperimen dari scaling, di mana dia bisa mengenerate berdasarkan isu ras, pertumbuhan hunian informal juga generate berdasarkan isu ekonomi. Perkembangan tata guna lahan bisa mengenerate tata guna lahan berdasarkan pertumbuhan populasi. Ini untuk urbannya, sehingga kita dapat model spasialnya. Dalam Thomas Schelling membuat sebuah model segregasi untuk memetakan bagaimana proses bermukim itu terjadi. Dalam penelitian tersebut, Schelling membuat sebuah teori segregasi bahwa orang-orang terkadang mengelompokkan dirinya berdasarkan jenis kelamin, usia, pendapatan, bahasa, ras, selera, keunggulan komparatif, dan sejarah. Schelling melanjutkan beberapa segregasi itu terorganisir, yaitu tentang secara ekonomi, sistem komunikasi khusus, dan diskriminasi. Atau dalam zaman modern ini yang biasa kita kenal dengan istilah sefrekuensi. Pemisahan ini juga terjadi pada masa pandemi di mana terjadi lockdown antar wilayah. Orang takut memasuki wilayah tertentu karena takut tertular atau bahkan takut untuk menularkan itu ke orang lain.
Melanjutkan pada penelitian Thomas Schelling tentang racial segregation, di mana pemisahan tempat tinggal berdasarkan ras atau warna kulit, ini fenomena yang terjadi di Amerika, namun peraturan tersebut telah dihapuskan. Pola pemisahan tersebut masih berlangsung sampai 1970. Berikut adalah pola pemisahan yang masih terjadi hingga di 2015 berdasarkan ras di kota New York. Berikut ada pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Schelling, mengapa aturan tentang pemisahan terhadap tempat tinggal sesuai dengan ras telah ditinggalkan, tapi pola segregasi tersebut masih tetap ada. Hipotesis penelitiannya dia, pola segregasi ini terjadi bukan karena adanya yang mengatur, tetapi memunculkan akibat keputusan bebas yang diambil oleh masing-masing individu. Individu tidak ingin menjadi minoritas di suatu wilayah, individu memilih siapa yang akan menjadi tetangganya. Berikut adalah contoh. Schelling membuat pemodelan sederhana untuk suatu kompleks hunian dengan grid 4x4 dan memisahkan agent menjadi dua warna, yaitu kulit hijau dan kulit biru. Contohnya seperti ini, di mana dia melabeli setiap agentnya itu dengan kata happy dan unhappy. Ketika dia punya teman yang warnanya sama, atau perbandingan yang warnanya imbang, tidak minoritas dan tidak mayoritas. Untuk unhappy, ketika dia dikelilingi oleh warna yang berbeda atau dia menjadi minoritas. Dengan rules, setiap ada wajah yang berlabel unhappy akan dipindah secara acak ke kotak yang kosong. Itu pemodelannya dia seperti ini, kira-kira generatingnya sampai semuanya berlabel happy. Berikut kita bayangkan jika dilakukan pada suatu kawasan yang lebih besar dan variabel preferensi yang berbeda seperti yang kondisi saat ini. Berikut adalah penelitian selanjutnya tentang informal settlement growth, di mana dia melakukan penelitian membedakannya dengan pendapatannya dengan tujuan untuk menemukan tempat tinggal di lokasi yang menarik dan membangun rumah baru yang sesuai dengan karakteristik pendapatannya. Dengan ini dia berhasil mensimulasikan kejadian di masa lalu sehingga bisa digunakan untuk prediksi di masa depan. Berikut adalah kira-kira pemodelan agent based modeling menggunakan dots dengan rules dan menggunakan Voronoi untuk menjadinya spasial dan berbentuk pola side point. Berikut adalah signifikansi penelitiannya. Hal ini menjadi signifikan karena terkesan adanya hubungan sebab akibat antara kedua kondisi, di mana penurunan kasus COVID-19 mengakibatkan peningkatan kembali aktivitas manusia mendorong tumbuhnya perubahan iklim, dan tumbuhnya perubahan iklim itu datang membawa masalah kesehatan. Penelitian ini melakukan eksplorasi pengembangan agent-based modeling untuk menghasilkan karakteristik hunian sebagai antisipasi pada perubahan iklim bagi masyarakat menengah ke atas yang telah melewati masa pandemi. Berikut adalah lingkup objek dan lokasi penelitian, di mana lingkupnya adalah preferensi yang muncul, objeknya karakteristik huniannya yang berubah, dan lokasinya berada di kawasan Aquaria Estate Bogor. Karena lebih jelas decision making antara kedua tipe tersebut. Selanjutnya gap of research-nya, penelitian ini mengenai referensi hunian menghasilkan temuan-temuan berupa deskripsi karakteristik hunian yang diinginkan oleh masyarakat. Namun kurangnya penjelasan bagaimana arsitek melakukan elaborasi terhadap temuan-temuan referensi tersebut ke dalam proses desain. Akibatnya kemunculan ketidaksesuaian karakteristik hunian terhadap calon penghuni masih sering terjadi. Selanjutnya adalah tujuan kontekstual dan tujuan teoritis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui preferensi baru yang timbul akibat dari intervensi pandemi. Bagaimana dengan menjadi penyintas dapat mempengaruhi atau melatar belakangi timbulnya preferensi baru sebagai antisipasi kondisi yang akan datang seperti perubahan iklim. Penelitian ini akan ditujukan bagi arsitek dan pengembang. Untuk menghadirkan impact yang besar bagi arsitek dan pengembang, maka penelitian ini juga dihubungkan dengan simulasi agent-based modeling agar dapat memudahkan dalam memetakan aktivitas yang berubah untuk dielaborasi menjadi karakteristik hunian yang lebih sesuai dengan perubahan iklim. Tujuan teoritisnya sendiri, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan tentang preferensi hunian dan pengetahuan simulasi pemodelan dalam arsitektur. Penelitian ini juga berupaya agar agent-based modeling sebagai alat simulasi dapat dengan mudah digunakan dalam proses perancangan kawasan hunian. Berikut untuk pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana pandemi sebagai intervensi dapat mempengaruhi atau melatar belakangi timbulnya preferensi baru sebagai antisipasi kondisi yang akan datang. Yang kedua, apa saja aktivitas masyarakat yang timbul dalam antisipasi menghadapi kondisi perubahan iklim. Yang ketiga, bagaimana aktivitas yang timbul sebagai
dapat dielaborasikan dengan menggunakan engine based modeling agar memperoleh karakteristik hunian. Yang keempat, bagaimana alur kerja yang sesuai untuk menggunakan engine based modeling dalam bidang arsitektur. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun proposal ini. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman karena telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.